Probolinggo. Iya, betul. Saya Luis Seriona. Iya. Hari ini kami dua, saya dan Neng Elok Neng Elok ya. Ingin memandu acara hari ini. Yap, betul banget di live streaming. Ya, warga Probolinggo yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung kami. Betul. Baik melalui live streaming CBTV News Indonesia. Betul sekali, dan juga melalui Prolink TV News. Terus Ya. kemudian ada di Facebook ya, juga sekarang siaran langsung Citra Bayu Wangga TV News. Dan juga Saifuddin AR Cakralingga. Betul. Ya, oke. Ya. Untuk seluruh warga Probolinggo, selamat menyaksikan tayangan atau siaran perdana kami dalam acara spesial debat publik Probolinggo. Tentunya bersama CBTV News Indonesia. Beritanya orang Probolinggo. Dan kali ini tentunya kita berada di Warung Kama ya. Iya, di Warung Kama. Iya. Warung Kama cukup spesial ya, karena kebetulan posisinya ada di ujung pelabuhan perikanan Kota Probolinggo. Betul sekali. Dan Bang Luis, iya, hari ini kita spesial kedatangan narasumber yang sudah hadir di belakang kita tentunya ya. Iya, narasumbernya luar biasa. Kita coba kenalkan dulu ya narasumber ya, satu persatu. Yang ada di tangan kanan saya atau di sebelah kanan saya adalah pengamat ya. Iya. Pengamat kita cukup fenomenal. Adalah Bung Saifuddin AR. Selamat Bang Saifuddin. Iya. Terus kemudian di sebelahnya ini ada aktivis senior juga nih ya. Oke. Iya, dengan Pak Dr. Andus Haji As'ad Ansori MSI yang sudah hadir. Selamat malam Bapak. Iya. Dan sebelahnya selain aktivis juga beliau pernah menjadi mantan pimpinan ya. Pimpinan Partai PKB Kota Probolinggo. Oke. Periode tahun berapa itu? Saya lupa. Berapa? Nanti beliau nanti ya. Ya. Betul. Oke, dan setelahnya ini. Nah, ini cewek sendiri ya. Cukup fenomenal ini juga dari 30 kursi parlemen di Kota Probolinggo, salah satu wanita yang cukup getol ini kalau soal menyuarakan aspirasi rakyat ini ya. Seger banget Bapak hari ini. Dr. Andus Sri Wahyuningsi ya. Baik, luar biasa. Ini masih menjabat ini. Iya, politisi dari Partai Demokrat ya. Betul sekali. Senior, dan sebelahnya ini Bang Luis, sahabat saya ini, sahabat lama ini adalah ya. Pengusaha, Ketua Gaharu Foundation Indonesia ya, Bapak Haji Samsul Alam, Sarjana Ekonomi. Wih, beri aplaus ya meriah. Ya, ini ya Pak Haji Samsul Alam ya. Ya, Bapak pendukung ternyata banyak banget. Ini bukan cuma pengusaha loh ini. Iya. Nah, pernah menjadi calon N2 ya. Betul sekali. Rupanya malam ini. N1. N1 Bang Luis. Iya, lupa Bang Luis ini. Iya. Nah, tadi kita lupa. Tadi di senior kita Pak As'ad juga calon N2 ini. Gitu loh. Ini kayaknya kode-kode juga. Luar biasa. Sumber kita malam hari ini memang benar-benar luar biasa. Dan sebelahnya lagi ini merupakan praktisi. Ya. Fenomenal ini. Seorang lawyer ini ya. Dari NTT ini, Neng Elok. Oh gitu, Bang Luis, jauh banget ya. Jauh. Tapi fenomenal di Probolinggo ini ya. Siapa lagi kalau bukan Bung Jando, Sarjana Hukum. Ya. Selamat malam Bang Jando, luar biasa sekali. Ya, jadi narasumber kita kali ini ada 5 ya. Ada 5 orang yang tentunya baik dari pengamat, dari aktivis, kemudian dari pengusaha dan juga dari praktisi. Iya, yang nantinya kita akan langsung ngobrol-ngobrol gitu ya dengan beliau. Malam hari ini narasumber kita akan memberikan ide-ide mereka tentunya. Betul. Ya. Intinya adalah memberikan saran dan kritik. Ya. Betul. Guna membangun Kota Probolinggo yang kita lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik pemirsa, warga Probolinggo dan sekitarnya saat ini sedang menyaksikan siaran langsung kami ya. Debat publik Probolinggo ya, yang disiarkan langsung dari Warung Kama Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo. Dengan tema kita adalah tentunya kurang 5 bulan lagi yang perlukah wakil wali kota Probolinggo diisi seperti itu. Dan nanti kita akan kupas tuntas dari sisi baik dari pengamat, dari praktisi ataupun juga dari aktivis dan juga sekaligus dari sisi pengusaha begitu. Seperti apa saja. Dan juga kita informasikan kepada para narasumber bahwa durasinya adalah 3 menit saja begitu. 3 menit. Gitu ya. Karena ada durasi. Ya.
Iya. Jadi pemirsa juga tentunya sekarang sedang kepingin tahu bagaimana cara debat publik malam hari ini. Betul sekali. Setiap narasumber kita diperkenankan untuk berbicara selama 3 kali. 3 kali. Betul. Babak pertama 3 menit adalah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Betul. Ya. Terus kemudian kedua adalah saling menanggapi. Nah, waktunya sama-sama 3 menit. Terus kemudian yang terakhir adalah closingnya. Oke. Harapan dari semua narasumber ini tentunya. Betul sekali. Baik. Intinya adalah saran dan kritik yang positif tentunya ya untuk membangun kota Probolinggo yang lebih baik. Betul. Oke, baik pemirsa, seluruh warga Probolinggo yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung debat publik Probolinggo dengan tema 5 bulan lagi. Perlukah wakil wali kota Probolinggo diisi? Dan ini langsung saja debat publik Probolinggo malam hari ini akan segera kita mulai, yang langsung disiarkan langsung dari Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo di Warung Kama tempatnya. Iya, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Langsung kita dari pengamat dulu, Bung Udin ya, yang memberikan pendapatnya. 3 menit dari sekarang. Baik, silakan Bang Udin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber yang saya banggakan. Nah, mungkin langsung saja, perlukah wakil wali kota diisi? Ini batas waktunya tinggal 5 bulan karena setelah 18 bulan tersisa masa jabatan tidak bisa diisi lagi, jadi kesempatan tinggal 5 bulan. Nah, berkaitan dengan itu, hasil pengamatan saya sesuai dengan regulasinya ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah, pasal 65, pasal 154 tentang wewenang ya. Lalu dilanjutkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-Undang 2314. Selanjutnya regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang 2314. Selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah. Lalu ada regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang semua regulasi ini terakomodir ya, diakomodasi oleh peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Probolinggo. Nah, dari sini kita bisa melihat dari pasal per pasal bahwa kenapa sampai saat ini wakil wali kota belum diisi. Nah, ternyata dari sisi regulasi ya, dari sisi regulasi dan sisi fakta politik adalah dalam regulasi disebutkan bahwa setiap ada kekosongan jabatan wakil wali kota atau wali kota, itu DPRD harus memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur paling lambat 7 hari. Nah, setelah itu dilanjutkan, setelah memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, maka dilanjutkan dengan membentuk panitia pemilihan ya, panitia pemilihan DPRD apa wakil wali kota oleh DPRD paling lambat 7 hari. Jadi paling lambat 7 hari sejak diserahkannya atau dikirimnya surat pemberitahuan dari DPRD ke Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Itu yang terjadi. Oke, sudah diatur. Cukup kemudian. Iya, karena sudah 3 menit ya. Sudah ini masih belum masuk pokoknya. Oh, masih belum masuk pokoknya. Makanya durasinya dijaga ya. 1 menit. Oke. Karena yang terpenting adalah bagi saya sebagai pengamat itu melihat regulasinya bahwa wakil wali kota kosong itu bukan kewenangan wali kota untuk mengusulkan. Karena pasangan Habib Hadi Zainal Abidin dan Sobri Sobri itu diusung oleh gabungan partai politik. Maka sesuai dengan regulasinya bahwa yang mengusulkan itu adalah gabungan partai politik kepada Menteri Dalam Negeri, kepada DPRD melalui wali kota. Jadi wali kota hanya antara saja. Jadi kewenangannya ada di
gabungan partai politik. Oke, baik, Bung Udin. Iya, intinya begitu. Iya. Perlukah kursi kosong wakil wali kota diisi? Narasumber saya berikutnya. Iya, silakan Bapak Asad Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya ingin simpel saja menyampaikan bahwa diisi tidaknya jabatan wakil wali kota itu tergantung wali kota, tergantung beliau Habib Hadi. Kalau Pak Udin tadi menyatakan bahwa tergantung partai pengusung, iya. Tapi kita tahu bahwa partai pengusung itu apa kata Habib Hadi. Kenapa begitu? Di sini ada politisi dari Partai Demokrat yang sangat berkepentingan untuk itu. Sesungguhnya mestinya harus hadir juga dari PKS yang juga berkepentingan karena dia merupakan partai pengusung. Kalau PKB bergantung beliau Habib Hadi, maka kemudian perlukah menjelang 5 bulan waktunya yang sudah hampir habis ini jabatan wakil wali kota itu diisi? Selaku aktivis, saya menganggap itu bergantung Habib Hadi. Dia mau diisi atau tidak bergantung Habib Hadi selaku wali kota. Nah, selaku politisi tentunya saya berharap diisi, karena regulasi menyatakan memang tidak harus, tetapi ada peluang untuk diisi. Kalau kita mengacu pada sejarah ketika berjuang, Habib Hadi itu bersama-sama dengan almarhum Supri. Nah, maka ketika ada kekosongan begini, secara politis mestinya diisi. Tetapi itu juga bergantung Habib Hadi. Kenapa? Kita kalau misal kita melihat ke belakang, sejarah juga pernah membuktikan di kota ini bahwa Huruf ini selaku wali kota sebelumnya pernah juga menjalankan pemerintahan ini sendirian, perempuan sendirian, mampu. Apakah kemudian Habib Hadi sekarang dinilai tidak mampu sendirian? Ternyata tidak ada orang yang komplain untuk itu. Nah, maka seharusnya Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera itu yang harus ngotot untuk mengisi kekosongan ini mestinya. Oleh karenanya kemudian saya kepingin bagaimana Ibu Yuni nanti menyampaikan ini, tapi semua juga bermuara kepada Habib Hadi. Kenapa? Yang punya kewajiban mengusung itu adalah PKB, Demokrat, PKS. Lalu kita kerucutkan siapa yang dominan di sana? PKB. Tentu meskipun Demokrat itu luar biasa perjuangannya ingin agar segera diisi, termasuk juga PKS, kalau PKB tidak mau, tetap saja tidak akan jalan keinginannya. Lalu sudah habis Pak waktunya. 3 menit sudah. Iya. Kasih waktunya sudah habis. Iya. Ya, moderatornya agak keras-keras ini. Ya karena durasi Pak, karena ini masih panjang. Gitu. Waktunya memang 3 menit, cuma ada toleransi 1 menit. Betul. Jadi dimanfaatkan betul ya. Baik pemirsa, masih bersama dengan kami di siaran langsung. Perlukah jabatan wakil wali kota Probolinggo diisi? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur. Mungkin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya lengkapnya Dr. Anda Ekonomi Hajah Sri Wahyuningsi MH. Alhamdulillah diberi amanah sudah menginjak 4 periode ini. Dan saya juga mohon doanya supaya istiqomah, amanah. Dan saya juga kebetulan mantan ketua DPC Partai Demokrat Kota Probolinggo 2 periode 2007 sampai 2017. Pas persis saya ini digantikan oleh almarhum Mas Sofi Sobri ya, itu menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kota Probolinggo waktu itu. Sehingga jadi kesempatan almarhum akhirnya kita berkoalisi dengan PKB dan PKS untuk mengusung pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Tema malam hari ini, perlukah wakil wali kota diisi? Ya.
Kalau dari kami perwakilan ini sayang sekali ya, perwakilan dari politisi cuma dari Demokrat ini. Harusnya lengkap ada PKB dan PKS nih. Jadi tapi tidak apa-apa, saya coba karena saya diundang dan diminta untuk menyuarakan seperti apa. Jadi Bismillah ya, kalau menurut pendapat kami ya itu yang perlu sebetulnya. Sangatlah perlu diisi. Mumpung ini masih ada waktu 5 bulan ya Pak ya. 5 bulan ya. Namun demikian gimana ya? Kami dari Demokrat bisa dikatakan maksud hati apa daya, karena tidak mungkin Demokrat, kalau Demokrat saja bersuara itu ya tiada guna gitu, tiada guna. Jadi memang koalisi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan Ansari tadi ya. Pertama memang tergantung Pak Wali, tergantung wali kotanya, tergantung Habib ya. Habib seperti apa ya, harus ada ini juga, ada kemauan juga untuk mengisi kan gitu. Selanjutnya memang ini dari partai koalisi PKB, Demokrat dan PKS seperti itu Pak. Sejak almarhum meninggal dunia Pak Wakil Wali Kota Bapak Muhammad Sofi Sobri, persisnya 9 Desember 2020, itu memang kita dari Demokrat itu sudah mencoba berkirim surat Pak. Ya, sudah mencoba berkirim surat, bahkan sampai sudah 2 kali lah. Sudah 2 kali kita coba, ini kita tidak menyebut nama, cuman menanyakan bagaimana soal kekosongan wakil wali kota, karena kemarin kebetulan memang dari Demokrat nih, dari Demokrat. Nah tentunya harapan kami ya itu bisa diisi, siapapun itu yang penting harus terisi sesuai kemarin koalisi yang waktu pencalonan wali kota dan wakil wali kota, mungkin seperti itu Pak. Untuk pemberhentian Pak Wali memang sudah dilakukan 26 Januari 2021. Memang harusnya ada tindak lanjut ya Pak Udin, harusnya ada tindak lanjut, tapi mungkin karena agenda di DPRD memang cukup padat gitu sehingga ya aturannya sebetulnya jelas, tapi realisasinya yang tidak jelas ya. Ini yang tidak benar gitu. Apa memang karena sibuk, apa dibuat sibuk atau seperti apa, ini yang saya tidak tahu ini. Iya baik. Habis Pak. Sudah habis ini Bu. Oke, cukup waktunya ya. Semangat ini kayaknya narasumber kita ya. Oke baik, perlukah kursi atau jabatan wakil wali kota yang kosong diisi? Bagaimana pendapat dari para pengusaha? Pemirsa masih bersama dengan kami di debat publik Probolinggo. Betul sekali. Saya duduk ya. Gak apa-apa. Sekaligus jadi narasumber. Oke. Ini langsung. Langsung. Kasih Langsung, kenal Pak. nama dulu ini, calon wakil wali kota. Oh, juga wakil ini. wali kota Hah? lagi. Ini. Iya. Baik, Silakan. terima kasih. Tentu malam ini saya sangat senang Bung Lois bisa diundang sebagai pengusaha. Ya, dan sahabat-sahabat saya ini kalau tidak ada acara ini kapan lagi bisa bertemu, sama-sama ada kesibukan masing-masing kan. Tentu saya harus masuk lewat mana ini. Tapi Bung Lois, seorang pengusaha itu ada sesuatu yang dimiliki yang tidak dimiliki yang lain. Kebetulan tersisa waktu 5 bulan lagi itu kan mepet sekali menurut saya, ya kan? Namun apa yang dimiliki oleh pengusaha itu adalah ilmu kepepet, Bung Lois. Dengan waktu yang singkat ini itu bisa diselesaikan dengan ilmu kepepet, Bung Lois. Dan jangan lupa wali kota kita itu backgroundnya pengusaha loh. Dan beliau 2 kali jadi DPR RI. Luar biasa ini wali kota Probolinggo. Saya sedikit merespek flashback ya Bung Lois. Kebetulan saya pernah calon wali kota Probolinggo. Saya bersama-sama beliau, saya pernah debat dengan beliau, saya sangat paham sekali siapa beliau.
luar biasa menurut saya. Saya bersama-sama bukan sebagai lawan saya, tetapi itu partner saya untuk menawarkan sebuah solusi kepada Kota Probolinggo. Tetapi alhamdulillah beliau yang terbaik. Dan pada kesempatan ini kita ini dua kali mengalami hal seperti ini, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak beliau bahwa zaman dari pemerintahan 2014 sampai 2019 itu juga kosong, dan perempuan loh, dan bisa sukses juga. Ini yang terakhir, yang kedua ini 2019 sampai masa jabatan 2024, di mana beliau Insinyur Muhammad Sofi Sobri berpulang ke rahmatullah pada tanggal 9 Desember 2020. Pas 1 tahun beliau menjabat. Kita doakan bersama-sama beliau, semoga beliau dilapangkan kuburnya, diterima segala amal baiknya, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di surganya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Bu Lois, tadi saya masuk, saya sebagai pengusaha. Lain kalau saya sebagai politisi. Saya dari partai PDI, saya kader partai PDI Perjuangan sampai hari ini. Ada peribahasa, the right man on the right place, the right man on the right job. Hari ini saya berbicara tentang saya sebagai pengusaha. Tentu di mana pada tanggal 30 Januari 2022 wali kota kita Habib Zainal Abidin refleksi 3 tahun kepemimpinan beliau. Saya menyimak sampai selesai itu, dan luar biasa sudah banyak apa yang telah dicapai beliau selama ini. Itu dalam keadaan sendiri. Coba kalau dia berdua, saya rasa ini lebih speaknya lebih maju. Tadi saya sudah sampaikan beliau itu pengusaha. Dia punya ilmu kepepet, Bung Lois. Mungkin dari detik terakhir dia bisa dieksekusi. Jadi kita beruntunglah punya wali kota seorang pengusaha. Tapi paling tidak untuk menjalankan roda pemerintahan pada koridornya, ya harus diisi. Iya, waktunya sudah habis ini Bapak Samsul Alam. Iya, intinya lebih kepepet. Baik, berikutnya ya, kita langsung menuju ke ahlinya ini, ya, pakarnya. Dari praktisi. Betul, silakan Bapak Jando. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada senior-senior saya ini yang tentunya sudah asam garam dalam dunia politik, bisnis. Baik, terima kasih. Saya berpendapat terkait dengan perlukah diisi jabatan wakil wali kota. Itu sangat perlu. Karena apa? Kita melihat fenomena saat ini, Bung Luis. Baik loh. Ini memang kalaupun tidak kita diskusi, kita berdebat, kita berargumen, kita menyampaikan satu pemikiran, sebenarnya wali kota sudah paham, sudah tahu di sana itu ada bagian hukum yang untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Katakan Mas Udin tadi bilang bahwa itu tidak ada dampak hukumnya. Tidak ada yang namanya manusia masih dalam hidupnya itu tidak ada dampak hukumnya. Ini berpendapat apa? Sebentar, enggak. Belum, sesi 2 tadi, sesi 2, sabar. Iya. Iya. Enggak, begini. Maksud saya begini. Mungkin Mas Udin belum paham apa yang dimaksud saya menyampaikan ya. Ini begini, Bu. Tidak ada yang namanya setiap manusia yang masih hidup itu dalam sikap, tutur dan perbuatannya ataupun tindakannya itu tidak ada dampak hukumnya. Sama halnya dengan wali kota ini. Kan kita tahu tadi pendapatnya dari Demokrat, partai politisi Demokrat ini sudah terang benderang bahwa sudah mengirim surat 2 kali mengusulkan 2 kali kepada wali kota. Bagaimana responnya wali kota ini kalau tidak
menindaklanjuti surat dari partai pengusung. Artinya apa? Salah satu di situ melanggar hukum, yang kedua mencederai demokrasi. Ini yang tidak baik, presiden buruk ke depan demokrasi kita ini. Orang tidak akan percaya di tahun 2024 nanti atau pemilu kada yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti. Ini buat apa memilih lagi, toh nanti bisa saja jalan sendiri. Ini yang menjadi rusaknya tatanan demokrasi dan tatanan hukum. Karena ini memberi satu contoh kepada masyarakat. Public figure di situ harusnya di situ bunyi, memang saya akui di dalam Undang-Undang Nomor 23 itu jelas tidak mempunyai hak ataupun kewenangan ataupun tugas ataupun kewajiban di situ wali kota untuk mengusulkan, karena dihapus dengan undang-undang yang berikutnya yang disebutkan Bang Udin tadi. Tetapi di undang-undang lain itu mengatur terkait dengan prosedur pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil wali kota ini. Saya mohon maaf senior saya Pak Haji Asap tadi, kalau periode sebelumnya memang tidak diisi, itu saya rasa konteksnya berbeda dengan konteksnya saat ini. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Iya, baik Pak Jando, ini waktunya sudah habis. Kok 2 menit nanti sesi 2. Iya. Oke, masih bersama dengan kami di siaran langsung debat publik Probolinggo. Ya, yang disiarkan langsung dari Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo. Betul sekali, Warung Kama dengan menghadirkan seluruh narasumber yang luar biasa ya. Pada malam hari ini. Ya, mereka sudah memberikan pendapat mereka masing-masing tentunya. Kepada Bapak Ibu yang juga selalu hadir ya pada malam hari ini di Warung Kama. Iya, yang turut menyaksikan secara publik langsung kali ini. Dengan tema kita tentunya 5 bulan lagi perlukah wakil wali kota Probolinggo diisi. Ini masih baik narasumber dan juga moderatornya dua-duanya sama-sama semangat. Iya, suara suka ngomong nih. Iya. Oke, tahap kedua adalah sebentar lagi setelah para narasumber kita sudah memberikan pendapat mereka masing-masing. Betul sekali. Dan tentunya nanti kita juga bisa saling diskusi tepatnya di sini. Oke. Salam untuk seluruh warga Probolinggo. Bapak Wali Kota juga ini kayaknya lagi nonton. Lagi nonton ya. Ya. Betul sekali. Dan juga tentunya masih bersama saya Neng Elo. Baik, kalau begitu kita langsung saja di sesi yang kedua. Sesi kedua Bang Luis. Sama-sama nanti saling menanggapi, langsung ngomong saya mau nanggapi ini, saya mau nanggapi, waktunya 3 menit. Boleh. 3 menit langsung. Baik, karena durasinya langsung saja semua ya. Jadi kalau tadi dari Bu Sri Wahyuni mengatakan sudah kirim surat kepada PKB. Nah, pertanyaan saya, partai itu kan berjenjang. Kalau untuk di DPC bisa ke tingkat provinsi, apalagi harus ke pusat, karena rekomendasi itu tentunya dari pusat siapa yang akan diusulkan, kan begitu. Jadi banyak sebenarnya yang perlu dilakukan dalam proses politik. Cuma yang pasti saya menyampaikan itu adalah sesuai dengan regulasinya. Nah, saya juga Mas Jando tadi menyatakan ada aturan lain. Saya ingin tahu aturan yang mana, karena yang saya pelajari jelas bahwa aturan ini wali kota tidak punya wewenang untuk mengusulkan calon wakil wali kota. Yang mengusulkan adalah partai pengusung. Wali kota bisa mengusulkan punya wewenang apabila dia berangkat dari calon perseorangan. Itu. Jadi saya berpikir dari hasil pengamatan dan dari mempelajari regulasinya bahwa dalam konteks ini misalnya kayak Habib Hadi Zainal Abidin selaku wali kota ini kan menunggu dari partai-partai pengusung untuk mengusulkan nama-nama. Nah, seandainya di antara partai pengusung ini ada suatu kebuntuan politik, maka tentunya harus dilakukan lobby-lobby politik ya. Jadi nggak masuk ke wali kota dulu nih, tapi partai pengusung dulu Vika. Jangankan beda partai ya, satu partai aja belum tentu loh. Misalnya kayak Demokrat mau mengusulkan si A, itu masih butuh proses karena masih ada lagi mungkin si B, si C. Apalagi dengan partai politik yang lain, butuh benar energi untuk lobby-lobby politik. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa DPRD ini ada yang salah, nah ini juga tugasnya Bu Sri Wahyuni. Kenapa dulu ada yang salah nih, kok tidak langsung membentuk panitia kayak Pamekasan lah. Pamekasan butuh panitia dulu, nah sekarang baru realisasi mau ada pemilihan di Pamekasan. Nah, tentunya apa-apa yang kita lakukan memang harus berdasarkan regulasi, berdasarkan aturan.
Kalau kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan regulasi yang ada, ini rawan digugat dengan PT UN, ya kan? Di saat ada calon yang merasa tidak terpilih misalnya, itu bisa menggugat. Nah, dan itu pun yang diusulkan oleh partai pengusung itu jumlahnya cuma 2, nggak boleh 1, nggak boleh 3, hanya 2 dari partai pengusung. Jadi intinya kenapa ini belum diisi itu karena partai pengusung belum mengusulkan kepada DPRD melalui wali kota. Yang berikutnya sebentar, perlu atau tidak tergantung, betul. Kalau bisa dicek di Kementerian Dalam Negeri, ya, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang konflik, ya, itu ada 95%. Silakan browsing. Jadi kepala daerah konflik dengan wakil kepala daerah 95%, dan 25% dari itu, ya, itu konflik terbuka. Bisa dicek di Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ini juga jadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi perlu atau tidak? Ya bisa perlu kalau demi kemaslahatan. Oke, baik. Nah, gitu, cukup. Iya, baik, cukup. Kemudian, ya. Iya. Baik, Ya. selanjutnya dari Bapak Asatan Sori mau menanggapi siapa ini, Pak? Saya hanya ingin bertanya kepada Ibu Sri Wahyuni karena Baik. beliau politisi dari Demokrat. Iya. Apakah sudah pernah ada pertemuan untuk membahas pengganti dari wakil wali kota yang sudah udur tetap dari PKB, Demokrat, PKS. Betul. Kalau itu sudah utuh, sepakat, nggak lonjong lagi, mengusulkan, selesai. Apapun perdebatan kita malam ini, kalau partai pengusung tiga-tiganya tidak kompak, Iya. tidak akan ada artinya. Mas Tidak akan ada yang hasil. yang begitu bersemangat ingin agar ada segera pergantian, tidak akan ada pengaruhnya. Seperti apapun kerasnya upaya dari Mas Jandu. Nah, oleh karenanya maka pertanyaan saya, apakah sudah pernah ketemu 3 partai politik pengusung ini? Itu yang pertama. Nah, kemudian ya tidak cukup surat saja. Soal regulasi gampang lah. Yang penting ketemu dulu pentolan partai politik tiga-tiganya, lalu settle di sana, Oke. muncul 2 nama, disepakati siapa. Masa sudah habis? Oh, belum. Saya hanya bilang oke aja, Pak. Harus hati-hati kemudian. Belum habis, Pak. Nah, kemudian berikutnya saya ingin bertanya pada Pak Haji Alam sebagai pengusaha. Selaku pengusaha, apakah bisa dirasakan beda antara Habib Hadi memimpin sendirian dengan Habib Hadi kemudian memimpin berdua? Soalnya sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada keluhan masyarakat, wah ini gara-gara tidak ada wakilnya kemudian kegiatan ini terbengkalai. Saya rasa belum ada itu. Bahwa kemudian memang ada kekurangan dari beliau yang perlu ditutup oleh seorang wakil, iya. Cuman yang mengerti kekurangan beliau itu kan anggota DPRD dan beliau sendiri. Kalaupun misalnya beliau menganggap bahwa ada orang mengatakan ini kekurangan Habib, tapi Habib dan tetap tidak ingin ada pengganti dari wakil wali kota yang sudah udah tetap, tidak akan ada gunanya meskipun rakyat ini, bukan Indonesia, rakyat Probolinggo ini mendesak seluruhnya untuk agar segera diisi. Jadi tetap berpulang kepada PKB, Demokrat, Dan juga PKS. Baik, terima kasih, Pak. Oh, luar biasa. Ya. Tepat waktu, luar biasa. Betul. Ya. Silakan, Ibu Sri Terima Wahyuni. kasih. Mungkin saya menjawab dulu apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin. Dan tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya prosedur, mekanisme, aturannya semua sudah jelas. Saya yakin semua paham dengan aturan. Iya, sudah paham. Cuman tinggal bagaimana mau niat apa enggak, gitu aja untuk ya, iya partainya Pak. Ini sayangnya ini yang diundang ini perwakilan cuma dari Demokrat yang hadir. Andaikan PKB dan PKS ada juga, wah ini lebih match, Lebih seru ya. Nggih. Sudah diundang Iya, tapi nggak berhalangan enak. hadir, Ibu. Iya, nggih. Jadi benar yang disampaikan Pak Saifuddin tadi bahwa hasil survei ya 95% pasangan wali kota dan wakil itu banyak konflik. Memang betul, saya juga mengikuti itu gitu. Makanya untuk berikutnya itu jarang sekali nyalon lagi dengan pasangan yang sama. Ya, biasanya terus ganti pasangan seperti itu. Ya, terus untuk kota Probolinggo ini ya, memang sebetulnya sudah bagus ya.
mimpin sendiri sudah bagus. Tapi saya yakin kalau mungkin pasangannya itu lengkap semua, ada wali kota dan wakil, itu akan jauh lebih bagus. Insya Allah seperti itu. Iya, dengan catatan harmonis ya. Harus ada sejalan dengan harmonis ya, seperti itu. Karena kenapa? Pemikiran satu orang dengan dua orang itu saya kira beda ya, akan jauh lebih baik gitu ya. Mungkin bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing, mungkin seperti itu. Iya. Ya. Baik. Saya langsung menjawab pertanyaannya juga Pak ini guru saya juga ini, guru besar saya ini, ya. Bapak As'ad Haji As'ad Ansari ini tadi bahwa apa sudah ada pertemuan dengan koalisi? Jujur Pak ini, sampai dengan saat ini belum ada. Jujur, aku jujur aja gitu. Iya. Iya, loh, enggak apa-apa, mimpi boleh kok. Iya, boleh Bu. Ya. Walaupun 5 bulan, jangan kan 5 bulan, 1 bulan atau 2 bulan. Kalau kerja gerak cepat, saya yakin semuanya akan terwujud. Ya. Mungkin seperti itu. Oke. Cukup? Ya. Cukup. Berikutnya, kalau dari langsung, sisi pengusaha yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak As'ad Ansari, silakan langsung dijawab, Bapak Salam. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya memang sulit ini saya jawab. Iya, memang tapi sebenarnya ngefek nggak sih, ada atau enggak wakil wali kota menurut dari sisi pengusaha ini? Tetapi ada impactnya nggak sih sebenarnya Pak? Karena ini sebuah pertanyaan ya, kita harus jawab. Betul. Silakan. Tanggung jawab. Iya. Jadi dari saya sebagai sisi pengusaha, menurut saya itu ini persoalannya kebersamaan sebenarnya. Kenapa saya ini pernah merasakan bagaimana kita turun ke bawah, bagaimana kita tidak mengenal siang malam loh, hujan panas, kita bersama-sama dengan wakil kita turun ke bawah, itu luar biasa. Menurut saya kebersamaan. Dan saya rasa setelah seorang kepala daerah itu terpilih, itu sudah bukan lagi milik partai, itu sudah milik rakyat. Kalau di sinilah milik rakyat Kota Probolinggo. Tugas wali kota adalah menyelesaikan apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Tugas itu. Jadi menurut saya dari partai itu harus harus ada speak ya. Support untuk mendorong, ya. Tergantung partainya, karena dia diusung oleh partai loh. Iya. Adapun tugas wali kota itu mengajukan ke DPR untuk paripurna setelah ada usulan dari partai pengusung. Kan kira-kira seperti itu. Iya. Ini singkat. Kalau saya sih itu aja repot. Ya. Tapi kan itu jawaban dari sisi politisi Pak. Kalau dari sisi pengusaha sebenarnya ada dampaknya nggak sih, ada atau enggaknya wakil wali kota itu Pak? Kalau dari Bapak As'ad Ansari kan demikian ya Pak tadi, betul. Itu ya. Pak, itu poinnya di sana Pak. Monggo. Kalau saya di Probolinggo nih, ya aman aja sih. Aman aja. Ada nggak masalah? Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik. Kebetulan ya, Mbak Elo. Iya Pak. Saya ini satu-satunya eksportir gaharu Indonesia yang ada di Kota Probolinggo. Betul, siap. Saya tadi barusan ekspor 1 kontainer ke Jeddah. Iya. Saya lusa ekspor lagi ke Dubai 3 kontainer. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, no problem ya. Oke, luar biasa. Karena orang Arab itu mapi muskilah. Iya, siap, luar biasa. Oke, cukup. Ya. Ya, ini kayaknya jawabannya Bang Haji dukung wali kota ini kayaknya ya. Ya. Oke. Jawaban pengusaha. Sekarang ya. dari sisi praktisi. Apa kira-kira pertanyaannya atau tanggapannya? Tanggapannya dari teman-teman narasumber. Mas Udin langsung bertanya bahwa di mana aturannya? Jelas dia baca sendiri tadi di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Saya sudah baca, coba dibuka pasal 176 itu. Iya. Silakan. Tahun 2016. Coba dibaca. Itu, iya, mungkin sampai belum baca. Makanya di situ. Ini ya di pasal 176 ayat 2 itu menyebutkan partai pengusung
mengusulkan kepada wali kota. Iya, betul. Partai pengusung, sebentar. Bukan salah, ini yang saya baca. Silakan Mengusulkan dulu. 2 orang calon melalui wali kota kepada DPRD. Melalui wali kota. Sekarang pertanyaannya, sudahkah dilakukan oleh wali kota? Kan begitu. Partai tadi sudah menyampaikan, mereka sudah kirim 2 kali surat dari Partai Demokrat, tetapi sampai saat ini apa responnya? Belum ada. Artinya di situ ada tindakan hukum, tindakan yang melawan hukum. Sedangkan sumpah dan janjinya jelas, mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini undang-undang berapa? Coba sampai baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan ini. Bukan. Kita lebih berpedoman kepada tata tertib DPRD. Loh, salah sebenarnya. Itu yang membuat kacaunya dan membuat kaburnya pemikiran. Ini makanya kan saya bilang, mereka ya jabatan wali kota, wakil wali kota sebelum menjabat itu terlebih dahulu mengangkat sumpah dan janji. Nah, pertanyaannya, sumpah dan janji itu sudah dilaksanakan benar-benar enggak? Kita jangan a priori bahwa saat ini tidak ada kejadian atau tidak ada fenomenal atau tidak ada yang dirugikan masyarakat. Banyak kalau kita mau mengupas, banyak. Karena apa? Masalah pembangunan infrastruktur. Bagaimana dengan yang sebelum 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu sebelum menjabat ini? Ini banyak hal. Fenomena kejadian termasuk Mas Udin kemarin sampai turun ke jalan. Oleh karena apa? Adanya kekurangan komunikasi dan kekurangan pemahaman di dalam memahami aturan-aturan hukum yang ada yang sudah dibuat oleh pemerintah ini. Nah, ini yang menjadi anunya saya. Nah, ini dari segi hukum. Saya mohon maaf. Iya, mungkin mau ditanggapi Mas Udin. Sebentar. Oke. Jangan dulu. 1 menit. Ini yang atur narasumber apa anu nih? Coba. 1 menit, baik. Gini loh. Jadi peraturan tata tertib DPRD itu sudah berdasarkan regulasi di atasnya. Nah, di peraturan tata tertib itu ya di pasal 141 ya ayat 1, dalam hal wakil wali kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian wakil wali kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik. Ayat 2, partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 orang calon wakil wali kota kepada DPRD. Jadi bukan pada wali kota, kepada DPRD. Nah, sebentar. Melalui wali kota. Tata tertib itu salah. Oh, saya boleh dulu. Kalau karena salah, sebentar. Bu Yuni jawab ini. Iya. Karena mereka tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Oke. Tentang apa itu? Tentang apa? Baik, mungkin bisa saya teruskan. Itu tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Tapi mohon maaf Pak Jando yang salah, Pak Sabudin yang benar. Karena di situ disebutkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 orang calon wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui gubernur, bupati atau wali kota untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi jadi sudah ada beberapa dasar hukumnya. Sebentar. Ini perubahan. Ini Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang sampai baca tadi itu. Betul. Itu di ayat 2, di pasal yang sudah perubahan itu ketentuan pasalnya sudah berubah loh ya, jangan lupa. Pasal 176 diubah sebagaimana berbunyi sebagai berikut. Iya, silakan. Ya. Ayat 2, ini ayat 2 yang perlu dipahami. Kalau memang wali kota tidak mempunyai kewenangan atau tidak punya hak atau kewajiban ya. Saya baca ya. Partai politik atau gabungan parpol pengusung mengusulkan 2 orang calon wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota kepada DPRD. Nah, kepada DPRD. Loh, kepada DPRD. Bahasanya keliru sampean. Sebentar, jangan dulu. Ya, bukan karena melalui. Sebelum ke wali kota itu melalui, sebelum ke DPRD melalui wali kota. Lah ya.
Makanya Ya, melalui. silakan Pak. Saya bilang. Silakan, Pak. Ini namanya seru. Silakan Pak. Sebentar. Pak Jandul, soalnya sudah lama tadi. Silakan, Ya. Bapak Hasan Ansori. Saya hanya ingin menetralisir. Betul, silakan Pak. Mas Jandu benar 2016. 2016 Pak. Benar itu. Betul. Pak Udin juga benar. Kenapa? Karena tatip itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10. Betul. Tahun 2016. Betul. Tidak ada satupun yang diubah di situ. Oleh karenanya maka sesungguhnya sudah pernah saya tulis di koran tanggal 13 Desember 2000. Iya. Berapa ini? Perlukah wakil wali kota diisi? Itu pernah saya tulis. Nah, jadi tatip itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Baca oleh. Monggo. Enggak begini. Ini begini. Ini kan partai pengusung itu mengusulkan 2 orang nama calon. Ini yang Betul. perlu dipahami. Iya. Melalui siapa? Tapi kepadanya dulu. Kepada DPR. Melalui wali kota di sini. Kepada DPRD melalui wali kota. Jadi kepadanya kepada DPRD. Bukan kepada wali kota. Keliru sampai Saya paham. sela lagi. Silakan Bapak. Pak Jandu, Ya. ke arah itu kan masih jauh. Itu jauh. Kenapa? Karena 3 partai yang tergabung dalam pengusung itu hingga saat ini belum pernah rapat. Nah, ini makanya kan saya mau berbicara ini. Ya. Yang berikutnya kan begitu. Saya mau berpendapat terkait dengan usul apa aturan itu. Iya. Ini kan seharusnya wali kota kan lebih paham. Ini kan sudah meninggal orangnya. Ya, 40 hari kemudian kan baru kita bisa ini. Harusnya wali kota yang saat ini mengundang partai pengusung pada saat ini, ketuanya, untuk melakukan komunikasi dan koordinasi. Kan begitu. Bagaimana mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan wakil wali kota ini? Iya, tapi Kan mungkin begitu. konteksnya bukan sebagai wali Mungkin kota. bisa langsung ditangkapi oleh Iya. partai mewakili saja ya. Mewakili bukan partai politisi, mewakili iya. saja ya. Karena sebagai partai koalisi ya, Partai Demokrat. Iya, silakan. Pengamat dan juga ini Pak Jandu ini luar biasa. Semangatnya luar biasa berapi-api. Iya. Iya, baik. Memang betul. Jadi berdasarkan undang. Jadi tatip itu memang mengacu pada undang-undang Pak. Undang Nomor 10 tahun 2016 tadi gitu. Aturannya semua sudah saya sampaikan di awal ya. Iya. Sebetulnya semuanya paham dengan aturan, gitu Pak. Jadi yang kalau wali kota sampai mengajak itu bukan sebagai wali kota Pak. Jadi Tapi konteksnya bukan ya lebih ke partainya. melalui partainya PKB kan gitu ya, bisa mengajak bertemu koalisi itu. Betul. Seperti apa? PKS, Gerindra, Partai Demokrat. Bukan Gerindra Pak, Sorry. PKB, PKB, Demokrat dan Demokrat dan PKS. Iya. Oke, Partai cukup kecil ya. itu, gitu. Cukup. Jadi Oke, memang ya. masalahnya sampai dengan detik ini saya tambah dulu. Iya. Sampai dengan detik ini belum ada. Yaitu Belum ada rapat partai pengusung. Iya. Oke, baik Neng Elok. Di live streaming debat publik 5 bulan lagi, perlukah wakil wali kota Probolinggo diisi? Luar biasa sekali ya debat kita kali ini. Yang tentunya bersama praktisi, kemudian juga ada pengamat dan juga aktivis ya. Narasumbernya sudah luar biasa. Narasumbernya luar biasa sekali. Cuman yang jadi soal partai pengusung belum pernah rapat. Betul. Wah, ini repot. Iya, Buntu susahnya di ini. situ. Ini buntu nih kayaknya ya. Iya, jadi kalau kita sudah rapat pasti sudah ketemu jawabannya, begitu. Luar biasa sekali. Ya. Oke, masih ada satu sesi lagi ya, masih ada satu perdebatan yang terakhir yaitu tetap di channel kami. Tunggu statement closing dari setiap narasumber kita. Seperti apa sajakah harapan mereka tentang pemerintahan kota Probolinggo? Betul banget. Yang tentunya perlukah wakil wali kota Probolinggo diisi, begitu ya? Ya, sekarang kita coba balik arah dari praktisi hukum ke sana dulu, biar. Oke. Ya. Kembali berarti saya sebelah sana ya, gantian ya, biar lebih dekat dengan Pak Jandu ya. Kalau enggak gitu nanti debat terus ini. Kalau dari sini nanti pertanyaannya jalan terus ini. Soalnya, iya, baik. Soalnya gini Neng Elok, antara pengamat sama praktisi ini selalu beda. Selalu beda, iya. Beda. Gak apa-apa, itu namanya perbedaan itu bisa jadi sesuatu pelengkap lah istilahnya, begitu. Ya. Oke. Selalu berbeda pendapat ini. Oke, langsung dari praktisi.
Iya, langsung dari praktisi, silakan ini. Baik, terima kasih. Ini closing statement. Iya, closing. Ya. Saya berharap begini, karena wali kota yang saat ini sudah mengangkat sumpah dan janjinya, mau tidak mau, harus, tapi tetap harus mengisi. Karena apa? Satu orang berpikir itu jauh lebih berkurang ketika 1000 orang berpikir, karena urusan kota ini urusan orang banyak, bukan hanya urusan satu orang. Dan kita tahu bahwa fenomena yang terjadi saat ini oleh karena apa? Adanya permasalahan-permasalahan yang saat ini yang timbul itu tidak terlepas. Karena apa? Di dalam undang-undang itu jelas wakil wali kota itu punya tugas dan tanggung jawab di situ. Kalau memang tidak menghendaki, khawatirnya ada gesekan di situ, ini akan mencederai demokrasi dan mencederai hukum, dan bisa menimbulkan periode berikutnya bisa terjadi antras dari masyarakat. Masyarakat tidak akan percaya nantinya kepada pejabat publik. Karena apa? Ini merupakan satu contoh, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Tentunya itu pasti akan langgeng aktivitas dan kegiatan kita. Ini saya berharap wali kota yang saat ini dan tentunya kepada partai pengusung, mau tidak mau harus dilakukan. Waktu 5 bulan, Bu, jangan dianggap bahwa ini waktunya mepet atau sedikit, tetapi masih panjang sebenarnya 5 bulan itu. Saya rasa 1 bulan atau 2 minggu aja sudah cukup kalau mereka mau dan mempunyai niat yang sama untuk membangun kota. Karena apa? Kita tahu bahwa saat ini banyak hal yang sangat membutuhkan figur dari seorang wakil wali kota ini. Baik itu dari Demokrat maupun PKS ataupun PKB, itu tetap harus diisi. Iya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berikutnya silakan dari sisi pengusaha untuk closing statementnya. Kalau pengusaha nggak butuh, jangankan 5 bulan, 2 minggu 2 hari dah. Yang penting untungnya banyak. Iya, karena kepepet itu tadi ya. Kalau pengusaha itu selalu melihat dari 4 sisi. Iya. Untung, rugi, kebersamaan, dan apa manfaatnya. Yang paling utama opportunity, peluangnya apa gitu ya, itu yang paling tepat. Dan dari awal saya sampaikan bahwa pengusaha itu punya ilmu kepepet. Kepepet itu tadi ya. Wali kota kita itu backgroundnya pengusaha. Tetapi saya tidak berbicara tentang itu, kan regulasi itu bukan kapasitas saya. Kapasitas saya hanya sebagai pengusaha. Ya. Namun ini pernah saya merasakan sebagai calon wali kota Probolinggo. Tetapi di sini saya hanya ingin berpantun untuk TV News. Oke, boleh. Seluruh masyarakat kota Probolinggo dan warga KKSS di seluruh dunia dimanapun berada. Warga Karema ya Sulawesi lagi menyaksikan ini ya. Oke. Kembang melati. Cakep, dibalas cakep. Lanjut. Kembang melati apa tadi, Pak? Kembang melati sungguhlah indah. Di tengah taman menjadi hiasan. Cakep. Harum Ramadan tercium sudah. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Oh, luar biasa. Boleh saya balas, Pak? Boleh ya? Boleh. Beli susu malam-malam sama Markisa. Bapak Samsu Alam luar biasa. Oke. Lanjut silakan. Dari Ibu Sri Wahyuni closing statementnya. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sekali dari pengamat narasumber semuanya, menyemangati, mensupport ya agar supaya kekosongan wakil wali kota ini segera terisi. Saya dari perwakilan dari Partai Demokrat, saya masih optimis, yakin dan percaya. Mudah-mudahan di waktu yang last minute ini ya, 5 bulan ini, mudah-mudahan Bapak Wali Kota Probolinggo dan juga partai koalisi semuanya sudah menemukan hasil istiharohnya ya. Betul. Hasil istiharoh, sehingga hasil istiharohnya siap untuk mengisi
kekosongan wakil wali kota Probolinggo. Perkara persennya itu urusan nanti gitu. Yang terpenting koalisi ini tetap jalan. Karena seperti yang disampaikan Pak Jando juga tadi, bahwa pemikiran satu orang dan 1000 orang itu beda. Nah sekarang sudah bagus, Pak Wali sudah bagus. Tapi mudah-mudahan dengan melengkapi adanya kekosongan wakil wali kota Probolinggo, Probolinggo menjadi lebih luar biasa. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi mudah-mudahan ya hasil istiqorohnya keluar, segera terisi, segera gerak cepat, langsung koalisi partai koalisi ini langsung merapatkan diri. Betul. Menyiapkan segala sesuatunya. Iya. Demikian matur nuwun dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak Asad Ansori. Closing statementnya? Tanggal 13 Desember 2020 sesungguhnya sudah pernah saya tulis di Tadarus, perlukah jabatan wakil wali kota yang kosong itu diisi. Nah kemudian di situ juga sudah saya kupas berbagai regulasi yang diperlukan, tetapi semua juga tetap berpulang kepada wali kota, bahwa kemudian DPRD yang di dalamnya ada partai pengusung itu punya hak untuk mengisi, mengusulkan lalu mengisi itu semua, iya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan Utara Selatan, mohon maaf, saya pernah di sana bareng dengan Bu Sri Wahyuni, itu perlu balance. Kalau kekuatan Utara Selatan, kekuatan Suroyo dengan Soekarno-Hatta, Pansut ya, nah dengan Pansut itu imbang, insya Allah desakan dari partai pengusung ditambah dengan beberapa partai politik yang ada, itu bisa. Iya, kalau misalnya itu dilakukan. Nah persoalannya apakah itu juga pernah dimulai oleh Partai Buni, Partai PKS dan PKB. Nah kalau kemudian kekuatan Utara Selatan tetap jomplang, mohon maaf, banyak rekomendasi yang tidak ya pokoknya yang model-model begitu tetap saja terjadi, maka menurut saya jangan berharap wakil wali kota yang sudah kosong sekian lama itu terisi. Terakhir saya hanya akan membaca apa tulisan saya beberapa tahun yang lalu karena sudah 2020. Ya. Akhirnya apakah jabatan wakil wali kota ini akan diisi atau tetap dibiarkan kosong seperti periode yang lalu? Hanya Habib Hadi Zainal Abidin dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asad Ansori selaku aktivis ya. Berikutnya ya. Ya, ini pengamat kalau terakhir bicara nggak ada sudah. Iya, bebas berarti, bebas ya. Ya. Begini, jadi menurut saya mudah-mudahan saja ya partai pengusung, gabungan partai politik pengusung ini segera menemukan suatu formula untuk mendapatkan kesepahaman, ya kesepahaman untuk menentukan calon yang akan diusulkan. Namun demikian, lobby-lobby politik itu tidak mudah. Maka kalau butuh di sini, bisa dilakukan di provinsi. Ujung-ujungnya nanti di pusat. Apapun, siapapun yang ada di kota Probolinggo, kalau sudah Dewan Pimpinan Pusat Partai menentukan, pasti akan jalan. Maka dari itu, mudah-mudahan dari partai pengusung itu bisa mendapatkan jalan untuk mengusulkan 2 calon wakil wali kota. Namun demikian saya juga berharap apabila nanti terjadi pemilihan wakil wali kota, harapan saya tidak mengisi penambahan 95% kepala daerah dan wakil kepada yang berkonflik. Artinya harapan saya adalah antara wali kota dan wakil wali kota harmonis, tidak ada konflik. Itu statement dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Luar biasa sekali tentunya malam hari ini. Ternyata Bang Ulis ini, kalau boleh kita sedikit berkomentar selaku moderator, ini ternyata ada pro dan kontra. Iya. Ada
yang setuju. Itulah demokrasi. Iya, itulah demokrasi. Ada yang setuju bahwa wakil wali kota ini memang harus diisi. Ada yang nggak perlu diisi, nggak ngefek, itu dari sisi pengusaha. Cuman yang jadi soal, partai pengusung belum pernah rapat. Belum pernah rapat. Tapi yang pasti ini kalau dilihat dari sisi politisi, ini apakah memang adanya politik will atau keinginan politik atau celah atau tadi yang sudah disebutkan opportunity atau peluang, atau bahkan seperti yang sudah disampaikan tadi Bapak Jando dan para narasumber ya, kalau satu suara dengan 1000 suara berbeda, begitu ya. Iya, luar biasa sekali dan perlu juga diketahui nih. Kayaknya Pak Haji Alam ini lagi mau nyalon gubernur ini. Begitu ya, nyalon gubernur ya Pak. Wih, luar biasa, keren. Keluarga Kesejahteraan Gaharu Indonesia iya, benar banget. Yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi, ada di Makassar yang sedang menyaksikan tayangan kami, ya dapat salam dari Pak Haji Alam ya. Iya, dan juga tentunya tidak lupa yang ada di Probolinggo dan khususnya yang ada di Warung Kama malam hari ini. Mudah-mudahan ada Bapak Wali Kota juga sedang menyaksikan. Hai Bapak Wali Kota. Ya. Iya, oke. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menonton tentunya siaran debat publik yang disiarkan secara langsung dari Warung Kama. Terima kasih juga buat Warung Kama dulu. Iya, thank you buat Warung Kama yang sudah support acara buat Warung Kama yang sudah menjadi sponsor malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Habib Mahdi. Oke, Kama, Kang Mahdi ya. Thank you. Baik, terima kasih juga buat narasumber yang sudah hadir malam hari, Bapak Jando, Bapak Alam, Bapak Siraini, Bapak Asad Ansari dan juga Bapak Syafiuddin. Thank you, terima kasih banyak yang sudah hadir. Oke, dan juga terima kasih buat teman-teman wartawan yang juga sudah hadir malam hari ini ya. Terima kasih semuanya ya. Banyak deh pokoknya ya. Kepada seluruh kru juga tentunya iya, kita seluruh kru juga. Yang sudah sumbang-sumbang ini juga kayaknya ya. Oke. Kita sampaikan juga. Oke, baik, demikianlah siaran langsung kami pada malam hari ini di acara Debat Publik Probolinggo. Perlukah kursi wakil wali kota diisi? Jawabannya tadi sudah dijawab oleh seluruh narasumber kita. Semoga tayangan kami dapat bermanfaat bagi warga Probolinggo dan sekitarnya. CBTV News untuk kita semua. Saya